Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi ini kita akan bahas surat Yunus, ya, surat 57, surat yang ke-10 ayat 57 dan 58, ya. Surat Yunus, ya, surat yang ke-10 57 58. Kita baca ayatnya dulu, surat Yunus ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi semua penyakit yang ada di dadamu, di hatimu, dan petunjuk, ya, tuntunan hidup serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, disebabkan karunia dan rahmat Allah itu, maka bergembiralah kamu, karena Al-Quran itu jauh lebih bernilai dari semua dunia yang berhasil kamu kumpulkan. Itu artinya, ya, surat Yunus ayat 57-58. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan tentang, ya, fungsi, ya, Al-Quran diturunkan kepada kita manusia. Karena Al-Quran diturunkan ke manusia, ya, hudan linnas, ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas, bukan hanya untuk orang beriman. Di Al-Quran diturunkan ke semua manusia. Makanya dulu Al-Quran pernah ditawarkan ke gunung, pernah ditawarkan ke bumi, pernah ditawarkan ke langit. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua menolak, tak ada yang mau. Fahamalahal insan, manusia yang mau dan mampu. Ya, makanya kata Allah, wa kanal insan zaluman jahulan. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan 4 fungsi Al-Quran diturunkan kepada manusia. 1, fungsinya mau'izah, ya, mau'izah. 2, fungsinya syifa, obat. 3, fungsinya hudan, tuntunan. 4, fungsinya rahmat. Nah, kita akan coba urai satu-satu ke-4 fungsi Al-Quran ini. Mudah-mudahan semuanya, ya, semua dari fungsi ini kita bisa, ya, dapatkan, ya. Pertama, kata Allah, Al-Quran itu fungsinya mau'izah. Mau'izah itu, ya, pelajaran, artinya pelajaran. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu diturunkan untuk jadi pelajaran. Itu kenapa 2/3 Al-Quran itu cerita-cerita. Cerita, ya. Maka ada satu surat namanya surat Al-Qasas. Ya. Al-Qasas ini jamak dari kisah. Kalau satu kisah, kalau banyak kasas. Saking pentingnya cerita itu, ada satu surat namanya surat cerita-cerita. Nah, dan cerita itu Allah ceritakan, Bapak Ibu kalau baca surat Yusuf ayat yang ke-101-nya itu, inna fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya cerita-cerita itu Allah ceritakan supaya jadi pelajaran. Ini, jangan durhaka pada orang tua, kan pelajaran tuh. Tapi anak-anak remeh aja. Tapi ceritakan maling kundang ke mereka, yang dikutuk jadi batu. Lama ingatnya tuh, ya. Mereka takut durhaka. Kenapa? Karena cerita tadi ada pelajaran yang mereka bisa ambil. Dan Al-Quran begitu pula. Tapi cerita-cerita dalam Al-Quran itu bukan asatir, bukan dongeng-dongeng atau cerita fiksi, khayalan, tak. Cerita dalam Al-Quran itu semuanya adalah
wahyu real, benar-benar terjadi. Itu makanya kalau cerita tu saat selu, itu kami bacakan sebagai bahagian dari wahyu. Misalnya begini, Bapak Ibu kalau baca mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umat-umat lalu diceritakan Allah, itu bukan hiburan itu, untuk jadi pelajaran. Misal, diceritakan iblis dan Adam di sorga. Kenapa diceritakan iblis dan Adam di sorga? Agar kita dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Iblis itu kenapa diusir dari sorga? Karena dia tidak mau sujud. Ya toh? Ketika ditanya, ma mana aka alla antasjud, kau sujud itu kenapa tidak mau saya suruh? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Oh, kalau engkau merasa diri lebih baik, ihbit, keluarlah dari sorga. Ya, karena sorga bukan tempat orang sombong. Maka iblis diusir dari sorga selamanya karena pernah sekali merasa dirinya lebih baik dari orang. Pelajarannya apa? Bapak Ibu tidak pernah ke sorga, belum pernah ke sorga, kan? Sombong tiap hari, itu cita-cita masuk sorga, mana pula bisa? Ya, toh? Iblis sudah di sorga. Iblis itu sudah di sorga, Ibu. Udah miliaran tahun dia menghuni sorga itu. Sekali dia merasa ana khairun minhu, saya ini lebih baik dari dia. Katalah ihbit. Malaka anta takabbara fi, engkau tidak pantas sombong di sorga. Karena sorga itu bukan tempat orang sombong. Makanya kata Nabi, ya, tidak akan masuk sorga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Betul? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibir. Allah haramkan sorga bagi orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang. Ya. Maka merasa diri lebih baik itu namanya kesombongan. Dan iblis diusir karena itulah persoalannya. Dia merasa lebih baik dari Adam, diciptakan dari api katanya, dia dari tanah. Ya, pelajarannya apa? Jangan sombong. Maka diceritakanlah iblis bagaimana kesombongan mencampakkan dia dari sorga. Nabi Adam, ceritakan pula Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam diusir di sorga? Karena tamak. Ya toh? Kan Nabi Adam, kata Allah, Adam, tinggal di sorga ya. Makan semua yang ada di sorga ni. Wa kula minha ragadan hai susi semua. Semua kau boleh makan, pakai, silakan semua boleh. Wala taqrabu hazihi sajarah. Tapi yang satu ini tolong tahan. Tahan ya, sabar yang satu ini. Jangan kamu dekati. Tapi Nabi Adam tidak mampu menahan. Apa yang terjadi? Diusir. Kenapa? Gagal imsak. Tamak namanya itu. Tamak. Ya, tamak. Makanya Bapak Ibu, kalau tamak, rakus, tidak mampu menahan dari aturan Allah, itulah persoalan kita yang paling banyak nanti. Ya, tercampak ke neraka itu. Tas masih rancak leh, babalijo, tamak. Pertanyaannya, yang lama tu tak bisa dipakai. Pakailah dulu. Pakailah dulu. Enggak. Ya, ibu kalau lakanai itu ibu langsung tu. Itu kan dak imsak ibu nama itu. Ibu puasa. Ya dak cocok ya baju masalahnya tu. Kan fungsi tas bukan cocok ya baju. Fungsi tas meletakkan barang. Meletakkan HP, meletakkan itu badak bagai, lipstick bagai. Pertanyaannya tas yang ada tu bisa tak fungsinya model tu? Tu mengawali yang baru lah. Tu tamak nama tu. Ya, tamak tu tak mau pasai. Tu inti tamak tu padahal nyolah cukui. Nabi Adam tu disuruh lah cukui. Makanlah, subuhlah, pakailah. Lah cukui itu tapi nenciek kau jangan tahan cukui saya yang ada tu. Tapi tak marah so cukui yang ada tu lah. Tu makok dicampak di surga tu. Jadi ibu tengok orang beli tas tengok sabanta tu tipis harapan ke surga esok tu percaya. Kau tengok bali jilbab, bali tas. Bali jilbab, nyo jilbab bali pertamanya tu, tapi jilbab kau nyo matching ke sepatu. Tu makanya ibu kalau minta beli jilbab kami indak-indak saya baru. Sebabnya jilbab minta pertamanya Pak, tapi jilbab tu ke bawah beko tu mah matchingnya sampai jo tas-tas sebagai. Padahal baju masih banyak, tas masih banyak. Belajarlah kita merasa qanaah, cukuplah dengan apa yang ada dulu.
Ibu membali itu tak kebutuhan itu, selera nafsu nama tu. Sahwat nama itu. Nabi Adam dicampakkan di surga gara-gara itu. Tak mau imsak menahan diri. Ibu kalau kebutuhan silakanlah. Kebutuhan wajib dipenuhi, tapi kalau kandak selera tak perlu dipenuhi, ibu. Kau tiap maduk kamol baju, tiap maduk kamol tas, tiap maduk kamol pokoknya padahal di lemari lah dua lemari baju tu mah. Tiap beralik ambil baju, tiap beralik ambil baju. Kemangai ibu tiap beralik ambil baju tu? Sekali pakai saja tu. Tu tak pakai-pakai lah. Dak rakus sama tu, tamak nama tu mah. Apa salahnya ibu agen ke orang-orang yang benda-benda baju tu? Ya tu. Ya yang tak kebutuhan tu jangan dipakai, jadi balik je lah. Allah lah tu. Apalagi lo mulia 60 ke balik baju-baju lah. Tak kalamu baju dia tu, baju sebanyak apa. Kalau umur 60 ke ibu baju ibu ambil pasang salah lah itu. Banyak-banyak mana. Besok mati ibu apa ibu dapat tanya banyak semua sebanyak lemari tu baju ibu tanya semua. Ya tu. Bagilah lah. Ndak jangan balik ndak perlu tu lah. Makanya Nabi Adam diceritakan jadi pelajaran dia supaya jangan rakus awak hidup tu. Merasa cukup lah tu makanya imsak tu perlu. Tu makanya puasa tu imsak makanan awak halal di rumah awak. Tapi tahan dulu. Beko lah kebutuhan bana, beko lah waktu buku makan lah. Betul imsak tu dan itu yang menyelamatkan manusia tu sampai ke akhirat, menahan diri. Imsak. Kau HP masih rancak lah. Kalau model baru bertukar lu balik. Kemangai ibu HP bertukar tiap sebentar. Lah bisa WA, lah bisa apa video call lah laman tu bertukar model baru tukar lu balik. Ya, habis tu ibu payah masuk surga macam tu besok tu. Nabi Adam diusir kan gara-gara itu. Sifat rakus nama itu. Ibu kira rakus tu jangan soal makan bunda. Rakus itu sifat tak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Itu rakus nama itu. Ya. Auto masih rancak leh. Tukar panjangnya. Itu. Itu. Itu ibu tukar panjang saya auto tu. Ya kan? Itu masalahnya tu, tamak nama itu. Nah, tu makut dia cerita Nabi Adam tu supaya beraja tu ternyata tamak yang orang celaka tak cerita Nabi Adam tu. Baca cerita itu Qabil ya. Sampai Qabil membunuh Hadid. Apa persoalannya? Kena dengki. Tak senang mencari orang dapat labi lah. Akhirnya apa? Dihasut iblis sampai membunuh orang. Akhirnya apa? Celakalah dia. Kekal dalam neraka kan? Sama membunuh semua manusia dosanya tu. Gara-gara apa? Perasaan tak senang orang dapat labi. Tu awalnya merasa tak senang orang dapat labi, tapi ujungnya dosa besar nanti itu. Beraja di Qabil tu makuk dicerong Qabil kan hasad jawab. Kadang-kadang ke jutu tu. Ibu kadang orang balik oto. Ada. Ada jutu tu. Tu, oi, ibu tu balik oto. Tu iyo. Tu iyo tu apa kasih tu? Kau ibu datanginya. Beli oto baru ibu. Selamat ya. Oh, senang bahagia. Tu baru ndak hasad nama itu. Kau ndak kawan marehab rumahnya balik bodrek. Damam, ange-ange badannya tu. Hasad nama itu. Hasad. Itu. Kadang memang penyakit ibu-ibu kau dah dapat labi kawan dari awak lo. Tu. Dari dulu cutu tu. Asal labi kawan darinya tu nya paniang tu. Ibu buang sifat tu. Kau ada kawan kami mah kebutuhan kami banyak ibu. Kami tak masalah orang balik oto balik rumah kami dah happy saya kaminya. Coba ibu. Kami kandak coba ibu makan kami mah banyak ibu. Ada kandak kami macam-macam sambal ibu. Tak ada apa ibu masak kami kunyah beko tu mah. Pada kami menuntut ikut tak? Tak ada lah. Yang bagi sambal banyak ada ibu ya. Kami tak ada minta beli sambal banyak lah. Itu cik-cik kok ada je. Ibu kalau ibu kalau pergi belanja, tak sadonya ibu balik ya. Kau balik. Ibu, agil ibu kau piti tu tanyalah pulang mereka. Bu, le belabi pitian ni kan belabi cukup saya dak lah dosanya. Itu. Yang banyak kehendak tu ibu makanya kok belabi kawannya paniang tu. Beraja ke Qabil tadi tu. Jangan hasad, udah buang sifat hasad tu.
Kau Nabi kawan datang ucapkan selamat, tak boleh hasad akhirnya lah. Tu makok Kabil dia cerita sampai membunuh adik. Jadi pelajaran dia awak. Pasti awak akan menemui orang-orang di dunia kau cerita dan berlebihnya dari awak. Mungkin ilmunya berlebih, mungkin hartanya berlebih, mungkin tenarnya berlebih. Tak boleh awak hasad lah. Itu contohnya tu, ujungnya dosa besar. Kabil diceritakan Allah. Itu contoh kan jadi pelajaran. Tu Al-Quran begitu tu. Baca Al-Quran tu, baca cerita, ambil pelajarannya. Dia ceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh kau apa ibu? Masya Allah, Nabi Nuh ku ujiannya paling baik ibu. Umat Nabi Nuh ku Masya Allah ibu, berdakwah 1000 tahun siang malam. Ini da'autu qaumi laila wa nahara, siang malam berdakwah ibu. Malam siang, siang malam, tak berhenti 1000 tahun tu. 1000 tahun. Dan pulang tak ada bawa uang ibu, kerana tak boleh minta uang, tak boleh minta gaji, tak ada. Itu begitu saja dakwah begitu 1000 tahun. Apa yang terjadi? Kullama da'autu apa? Ini da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saya datang berceramah, itu umat saya bubar. Baru umat Nabi Nuh ibu. Awak datang ke ceramah ibu, orang lari sadanya. Awak datang ceramah, orang bubar sadanya. 1000 tahun cerita. Ambo datang kamu sininku ibu lari. Ambo datang ibu lari. Nang katigo berat katibo-tibo kamu nilai ibu. Ambo tibo mari lah. Nabi Nuh 1000 tahun menghadapi umat itu. Ada kalanya menghadapi orang-orang itu tak menghargai awak, tak ada bentak apa-apa, ingin baik saja. Tapi tak ada dihargai. Tu Nabi Nuh 1000 tahun tak dihargai itu. Tapi tetap saja berdakwah lagi Nabi Nuh. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Saya berceramah, kan ada begini. Waktu tiba orang lari, waktu tiba orang lari. Ada sebagian tak tanduk lari, lutut sakit, rematik timbul. Ada jodoh tu. Dah lapuk bakal lari, kawan lebih lari kau. Tagak payah lutut sakit. Tak pasal duduk situ. Jadi duduk mendengar ceramah Nabi Nuh, kau bukan dia ingin mendengar ceramah, dia lutut sakit. Betul? Atau pasal duduk dengan ceramah, apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim, nyututui telingunya rapik-rapik. Tak bedo ibu tu. Wak berceramah, wak mengecek ibu, nyututui telingu pakai headset sama-sama ibu, dengan musik. Iya tu. Ya zaman tu ya headset lah, kira-kira zaman kininya. Ambo berceramah ibu pakai headset sadonya, mau ceramah ibu pakai headset sadonya. Siapa yang kata lu ustaz itu pensiun muda ustaz pikir tu macam lah kan. Tapi Nabi Nuh berceramah tari. Ceramah aja lai. Wastaghsiyabahum nyututi mungkunya lai. Apa mengecek ibu nutik mungku sadonya. Apa mengecek ibu nutik mungku sadonya. Siapa yang taluk tu ibu. Dak dihargai seketika Allah aja. Nabi Nuh berceramah ya lai. Wa asarru wastakbaru istikbara. Nyomota sadonya. Wak berceramah nyomota, wak berceramah nyomota. Jadi kalau ibu pota ustaz berceramah tu umat Nabi Nuh yang tinggal. Ada sebagian ibu-ibu kau cerita. Awak ceramahnya mota. Tu umat Nabi Nuh ni masih tersiso tu. Ya. Siso-siso umat Nabi Nuh tu. Ya. Umat Nabi Nuh kan lah punah tadi tu. Aku sisonya kau. Ya. Orang ceramahnya mota, orang ceramahnya tu umat Nabi Nuh betul tu. Nabi Nuh berceramahnya mau ceramah lo wa asaruku ribuit lah nya. Coba bayangkan bu 1000 tahun begitu. Jadi engkau kalau bersobok orang tak menghargai awak, tak masalah. Yang penting sampaikan saja yang baik-baik. Tak dihargai tak apa-apa tu Nabi Nuh 1000 tahun tak dihargai. Jadi pelajaran. Tak hanya segitu. Nabi Nuh dapat isteri pahlawan, isteri penjawi, isteri penyerenge. Apa-apa kau dapat isteri itu ingin-ingin Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun dapat isteri model tu. Melawan, menjawab, menyerenge, melawan, menjawab, menyerenge. Nabi Nuh tak ada menceraikannya, tak ada melapaknya pak, tak ada. Tak ada menambah orang rumah cik lain sampai mati tu saja pak. Cik itulah. Kadang-kadang ada bersobok orang rumah cik tu pak. Awak sekalimat mengeceknya 2 jam lebih sudah leh. Hendak. Awak sekalimat, bu, kok gulai kok asin, kok makan salah banyak cik tu dalam pagi masak kok mengunyah. Ada je dah. Sampai ke kamar mandi menyerepet siapa? Kok dapat orang rumah cik tu karena Nabi Nuh. Nabi Nuh cik tu, sabarlah. Sabarlah sampai mati. Ya kan? Kan isi Nabi Nuh kan sampai meninggal masih didik Nabi Nuh. Tak diceraikan. Tak ada Nabi Nuh menceraikan. Kan bisa saja isi Nabi Nuh diceraikannya. Maka orang rumah cukup akan dipertahankan. Tapi Nabi Nuh dah tetap bertahan. Jadi kau dapat apa-apa orang rumah itu bertahan saja lah. Kalau taknya mati kau mati kau tu. Kan dua pilihan. Kalau taknya mati kau mati kau. Selesai urusan. Betul? Kau pasabuk orang rumah ni itu. Tekanan Nabi Nuh. Tapi orang rumah tu mau izah namanya tu. Oh betul ya kalau dapat orang rumah pahlawan kau ambo sabar, ambo tahan, ambo tetap bagi nasihat, ambo berbaik kepada itu seperti Nabi Nuh.